Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di vlog Andi Hendrayana. Apa kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu, banyak rezeki, segala cita-cita yang teman-teman kerjakan saat ini semoga bisa tercapai. Yang lagi sakit semoga lekas sembuh, yang lagi mencari jodoh semoga cepat dapat jodoh ya teman-teman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Teman-teman, di vlog kali ini saya ingin sharing atau bertukar pikiran teman-teman mengenai masalah takdir kehidupan manusia ya. Kalau menurut saya kehidupan ini ibarat sebuah diorama atau miniatur gitu ya tentang kehidupan ini, dimana dunia ini adalah sebagai medianya untuk kita bisa ada dan lahir di dunia ini. Dengan berbagai macam karakter manusia, dengan berbagai macam keadaan manusia, tentu semua itu berbeda-beda ya. Semua tergantung dengan takdir dan nasib seseorang itu. Semuanya berbeda tentang masalah kehidupan manusia, juga tumbuhan yang lainnya itu punya perannya masing-masing. Nah, teman-teman, saya punya pendapat bahwa kehidupan ini sesungguhnya itu sudah diprogram sama Sang Pencipta tentang keadaan diri kita, tentang keluarga kita, tentang jodoh kita, tentang rezeki kita, bahkan sampai dengan kematian kita pun sudah diatur oleh Sang Pencipta. Jadi Sang Pencipta itu ibarat seseorang yang membuat miniatur dan sekaligus menghidupkan miniatur tersebut gitu. Saking luar biasanya Sang Pencipta, setiap makhluk hidup yang Tuhan ciptakan semua berbeda dengan perannya masing-masing. Baik itu tumbuhan, hewan, juga manusia. Bahkan manusia pun tidak sama dalam kehidupannya satu sama lain. Itulah tanda-tanda dari kekuasaannya. Sifat manusia, pola pikir, nasib, keberuntungan, hal yang baik dan hal yang buruk itu sudah terriset atau sudah terprogram dalam setiap diri individu manusia teman-teman. Jadi ya rasa-rasanya kalau menurut saya kehidupan ini adalah miniatur yang super besar gitu ya bagi kita, karena kita ini kecil manusia. Tentu kita merasakan apa yang telah kita lakukan ini kadang-kadang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan dan kita harapkan teman-teman. Karena itu tadi yang namanya kehidupan itu sudah ditentukan sama Sang Pencipta gitu tentang keadaan diri kita. Diri teman-teman, diri saya, semua yang ada di sana berjuang dengan caranya masing-masing untuk mencari kehidupan, untuk mencari keberuntungan satu sama lain. Ya, yang lagi susah karena memang programnya lagi jalan kehidupannya harus susah dulu ya. Mungkin harus dijalani dengan seteguh hati dan tetap berusaha untuk bisa mencari dan merubah keadaan diri kita ini ketika kita menjalani hidup tak sesuai dengan apa yang kita harapkan teman-teman. Teruslah berjalan, teruslah berusaha, karena ya hidup ini memang sudah ada yang mengatur gitu. Kita lagi susah, kita berusaha merubahnya. Kalau yang di atas belum bisa mengabulkan ya terus tetap kita harus melakukan sesuatu yang bisa membuat kita punya pengharapan untuk bisa mengubah keadaan kita ke arah yang lebih baik. Jadi rasa-rasanya hidup ini ibarat ya sudah ada skripnya lah teman-teman, ibarat sinetron itu ya. Peran kita seperti apa, keadaan kita seperti apa. Jadi inilah yang harus kita jalani. Walaupun demikian ya jalani saja teman-teman, karena hidup ini tidak bisa kita tawar-tawar lagi teman-teman keadaannya. Walaupun ingin berusaha merubahnya, tapi kalau
belum mencapai titik yang bisa merubah diri kita, ya tetap aja belum bisa teman-teman. Harus berusaha dan terus berikhtiar sesuai dengan kemampuan kita masing-masing teman-teman. Masalah jodoh pun demikian. Kita ibaratnya ingin punya pasangan, tapi kita harus mengaca juga ketika kita manusia ingin punya pasangan itu tak cukup hanya dengan sekedar punya pasangan gitu ya. Apalagi tanggung jawab laki-laki itu besar. Harus bisa punya rumah, harus bisa punya pekerjaan yang panjang gitu ya ke depannya, karena rumah tangga itu biayanya gak boleh putus gitu. Apalagi ketika kita sudah punya anak dan anaknya itu mulai sekolah, mulai beranjak remaja gitu, banyak sekali biaya yang harus kita punya gitu untuk memenuhi kebutuhan anak-anak kita, juga istri kita. Lagian sebagai laki-laki itu tanggung jawabnya besar dan berat juga kalau kita belum siap untuk dengan bekal yang kita miliki gitu teman-teman. Jangan sampai setelah kita menikah istri kita mengeluh dengan keadaan kita yang sangat sulit gitu. Memang sih ujian itu kadang-kadang datangnya selalu tidak diduga-duga gitu ya. Seperti ada orang yang sudah kaya, sudah mapan dengan hal ekonomi, tapi kadang dalam usahanya itu ada hal yang bisa membuat bangkrut usahanya, ada yang tertipu juga dalam usahanya, dan lain sebagainya. Walaupun misalkan uang banyak, kadang diujinya itu dengan penyakit yang menimpa. Walaupun punya banyak uang, harta bendanya tidak bisa ternikmati teman-teman karena sakit itu ya. Jadi rasa-rasanya uang itu gak berasa nikmat kalau badan kita sakit-sakitan ya teman-teman. Jadi dilema kehidupan itu memang beraneka ragam teman-teman. Kadang ada orang yang kaya banget, tapi orang tersebut melakukan kegiatan korupsi, ditangkap, dan ya percuma juga punya uang banyak tapi hidup di sel penjara gitu ya teman-teman. Padahal kurang apalagi gaji sudah besar. Ya itulah mungkin nafsu manusia ya, beda-beda teman-teman. Padahal di luar sana orang-orang masih banyak yang mencari pekerjaan, ngelamar ke sana, ngelamar ke sini gitu. Belum tentu bisa terterima juga kerjanya gitu, karena saingannya pun banyak teman-teman untuk bisa mendapatkan pekerjaan. Jadi ya hidup itu balik lagi seperti drama sinetronnya, tapi di kehidupan nyata gitu, dengan berbagai macam warna, dengan berbagai macam sifat manusia yang berbeda-beda. Bahkan ada yang sudah punya karir bagus, seorang polisi, dia membunuh anak buahnya sampai terbongkar semua skenarionya tentang pembunuhan itu, akhirnya dipenjara seumur hidup, karir hilang ya, otomatis juga dia dipecat dari kepolisian gitu ya. Sangat disayangkan, padahal sudah menjadi jenderal bintang 2 teman-teman. Tentang kasus itu yang pernah lalu gitu lah, mungkin teman-teman juga pernah tahu ya. Inilah hidup teman-teman, berbagai macam aneka ragam keadaan manusia. Diriku, dirimu tidak akan pernah sama teman-teman, tapi ujung-ujungnya tentang kehidupan ini adalah kematian teman-teman. Semua akan kembali lagi ke titik nol. Kita hanya sebatas memerankan kehidupan ini. Jadi bersyukurlah kalau teman-teman punya peran kehidupan yang bagus, tidak kekurangan satu apapun, keluarga berkecukupan, alhamdulillah, harus disyukuri. Dan jangan lupa ketika kamu teman-teman di antara yang nonton semua ada yang ekonominya mapan, jangan lupa untuk membantu orang-orang yang kurang beruntung di luaran sana, semampunya teman-teman saja ya. Jadi teman-teman, memang hebat kehidupan ini. Diriku, dirimu memang tidak pernah sama, tapi inilah kehidupan indahnya itu ya.
di antara perbedaan itu selalu akan ada cerita satu sama lain, teman-teman. Demikianlah obrolan kali ini, teman-teman. Mungkin hanya sebatas obrolan santai, ngalor ngidul gitu ya, sebagai bertukar pikiran, bertukar pendapat saya. Kalau masalah kehidupan menurut saya itu seperti ini gitu ya. Mungkin ada teman-teman juga yang lebih bagus narasinya dari saya. Coba berputar, coba pikirkan apa yang menurut teman-teman tentang kehidupan ini seperti apa sih ya. Kalau menurut saya seperti itu, teman-teman. Oke. Mungkin vlognya sampai di sini dulu. Mohon maaf atas segala kata-kata yang kurang berkenan, teman-teman. Jumpa lagi di video selanjutnya, di vlog selanjutnya. Andi pamit dari kawasan Green Dawan. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye bye.